Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia tentang kalimat saran pada buku tematik ketiga untuk kelas 3, tema 3, subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran: siswa mampu memahami pengertian kalimat saran. Siswa mampu membuat kalimat saran, dan siswa bisa memberi saran terhadap sebuah permasalahan. Saran, apa sih saran itu? Saran adalah pendapat atau usulan atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Beda ya saran dan kritik. Kalau saran itu menyampaikan solusi atau jalan keluar, sementara kritik adalah menyampaikan atau memberitahu akan kesalahan yang kita miliki. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama adalah mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Kita tidak mungkin kalau tidak mengetahui permasalahan baru kita memberi saran. Kemudian, sampaikan saran dengan bahasa kalimat yang baik, sopan dan santun, supaya saran kita bisa diterima. Kemudian, dapat ditambahkan dengan argumen atau alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Nah, setelah kita memberikan saran, kemudian kita bisa menambahkan alasan kenapa kita sarankan demikian. Nah, kemudian yang keempat adalah saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Jadi, kita memberi saran untuk memperbaiki, bukan makin memperburuk permasalahan. Baik. Tadi disampaikan bahwa dalam menyampaikan saran kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Umpamanya ada temannya yang tidak pakai masker. Sebaiknya kamu pakai masker karena sekarang kan lagi musim penyakit pandemi. Nah, sebaiknya kalau mau memakai masker itu adalah saran. Karena sekarang lagi musim pandemi itu adalah sebagai alasan kenapa kita memberi saran supaya dia memakai masker. Contoh permasalahan. Oh ya, ini ada lagi contohnya. Tadi sudah ya contoh pertama. Jadi ini contoh kedua. Nina minta dibelikan sepatu baru di rak sepatu. Sepatu Nina masih bagus dan layak pakai. Nah, saran kita adalah sebaiknya keinginan Nina ditunda dulu karena sepatu Nina masih bisa dipakai. Nah, contoh berikutnya. Ayah suka sekali merokok. Pagi tadi tiba-tiba ayah batuk. Nah, sarannya adalah sebaiknya ayah berhenti merokok karena merokok itu mengganggu kesehatan. Nah, sebaiknya ayah berhenti merokok itu adalah saran, karena merokok itu mengganggu kesehatan adalah alasan. Kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran adalah sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, usul saya, atau pendapat saya. Ya. Contoh membuat kalimat saran. Edo pulang kehujanan, baju seragam Edo basah. Nah, sarannya bagaimana? Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi, khawatir terkena flu. Atau saran kedua, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda supaya tidak basah kuyup. Nah, latihan soal. Kaos olahraga Nina robek saat melakukan olahraga lompat tinggi. Nah, saran kita adalah sebaiknya Nina segera mengganti baju olahraganya dengan baju seragam agar auratnya tidak terlihat. Hari sangat panas, namun Nina ingin bermain di rumah Sari sepulang sekolah. Sebaiknya Nina membawa payung agar tidak kepanasan.
Pulang sekolah tanpa berganti pakaian seragam, Nina langsung tidur di kamarnya. Nah, seharusnya Nina mengganti bajunya agar seragamnya tidak kusut. Karena merasa lapar, sepulang sekolah Nina langsung makan siang tanpa cuci tangan dahulu. Sarannya adalah seharusnya Nina mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit. Gitu. Mari kita baca bacaan berikut. Rumah tempat berlindung. Setiap orang ingin hidup tenang, aman, dan damai, terhindar dari rasa takut, bahaya, dan hal-hal yang mengancam kehidupan mereka. Untuk itulah manusia mencari sarana untuk melindungi dirinya, salah satunya dengan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Nina dan Faris mengeluhkan rumah mereka yang tidak begitu besar seperti rumah Dito. Mereka bercerita kalau rumah Dito sangat besar dan memiliki kolam renang. Tamannya sangat bagus dan kamar Dito juga sangat besar. Ibu menasihati Nina dan Faris agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya kecil dan bersyukur. Dengan bersyukur, hati akan senang. Garis bawahi yang menunjukkan saran. Ya, mana? Nina dan Faris harusnya bersyukur atas semua yang dimiliki. Kemudian, Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang di bawah, yang lebih susah. Kemudian tetap bahagia meski rumahnya kecil. Dengan bersyukur hati akan senang karena banyak anak yang tidak memiliki rumah loh. Tugas pertama anak-anak adalah Nina ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Nina? Nah, bagaimana sarannya anak-anak? Permasalahannya di mana? Rumahnya kotor, tapi dia ingin bersih. Jadi apa yang harus Nina lakukan? Kemudian Dito, rumahnya rapi. Dito ingin rumahnya rapi. Biina selalu merapikan rumah Dito. Sudah 1 minggu Biina pulang ke kampung karena orang tuanya punya hajat. Kamar Dito tampak berantakan. Apa saranmu untuk Dito? Nah, Dito pengen kamarnya rapi, karena biasanya Biina yang membersihkan, merapikan. Jadi apa saran kalian untuk Dito supaya kamarnya tetap rapi? Kemudian Sari ingin kamarnya rapi tapi tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Nah, Sari mau kamarnya rapi tapi karena Sari ini masih kecil mungkin ya, jadi dia tidak bisa membersihkan kamarnya sendiri. Maka apa yang harus Sari lakukan? Kemudian tugas kedua adalah anak-anak membuat suatu permasalahan, entah permasalahan apa itu. Kemudian saran kalian, umpamanya permasalahannya seperti ini. Kalian tidak bisa menyetor tugas melalui classroom. Nah, sarannya bagaimana? Caranya mau belajar memasukkan file tugas ke classroom itu bagaimana, atau meminta gurunya untuk membuat kebijakan lain selain harus mengumpulkannya di classroom seperti itu. Baik, selamat mengerjakan dan tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.